bersama-sama. He is worthy to be praised. Dia layak untuk menerima pujian kita, sembah kita, pengagungan kita malam hari ini. Bagi Yesus yang duduk di tahta, katakan beri hormat. Beri hormat bagi Yesus. Bagi Yesus yang duduk di tahta. Engkau berkuasa, berkuasa, mulia, mulia. Segala bangsa, kan datang menyembah. Angkat tangan kita, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia, mulia. Oh haleluya, haleluya.
untuk menyalakan lilin kepada Bapak Pendeta Frans Liwando selaku pembicara waktu kami berikan kepada Bapak untuk menyalakan lilin. Mengaku
dalam titik terendah yang kita alami dalam hidup kita, Dia ada. Sebab kuasanya tidak terbatas, kuasanya luar biasa. Haleluya. Kita mau dengar firman Tuhan sebentar. Haleluya. Mengagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku, Kau tak menyerah.
Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih kepada panitia Natal wilayah Sipora yang sudah mempercayakan saya. Saya tidak muda lagi, saudara. Umur saya baru 78. Puji Tuhan. Haleluya. Dan hari ini luar biasa. Dari tadi begitu tiga, saya terheran-heran. Luar biasa kerjasamanya. Ya, puji Tuhan. Ibadah Natal dimulai jam 7. Jam 5:30 kami tiba, sudah penuh semua di luar. Hebat. Muliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Saya ingin perkenalkan diri singkat saja. Saya Pendeta Frans Liwando sebagai gembala GPD Bethesda juga, ya, tapi di Padang. Haleluya. Oleh kemurahan Tuhan, kami suami istri sebagai gembala sudah 40 tahun. Jemaat Bethesda di Padang sudah ulang tahun ke-40. Ya. Saya memiliki 4 anak, 4 menantu. Ya. Anak perempuan 2, anak laki 2. Ya, berarti menantu laki 2, menantu perempuan 2. Dan cucu saya baru 5, mesti mau datang lagi. Haleluya. Kalau murid Yesus 12, mudah-mudahan 12 juga. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya diantar oleh Ketua Majelis Daerah Bapak Pendeta Thomas Damanik dan Ibu. Puji Tuhan, saya diservis luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Gembala juga senyum-senyum. Saya bilang ulang tahun keberapa di sini Bethesda ini? 11. Oh, jadi adiknya dari Padang punya adik ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kenapa saya bisa menamakan GPD Bethesda? Itu karena ada mujizat Tuhan. Ya. Kalau di kolam Bethesda kan mujizat yang terjadi. Nah, cuma ini lain mujizatnya ini, orang dirasuk setan. Orang dirasuk setan 7 tahun, setannya keluar 1000 ekor. Ya. Saudara ketawa, dia pakai ekor. Coba lihat di gambar-gambar itu. Tapi puji Tuhan, Bethesda mujizat ada. Haleluya. Malam ini saya tidak memperpanjang, tapi mari kita akan membuka Alkitab kita, ya, dengan tema kasih yang mempersatukan. Kolose 3 ayat 14. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan baca bersama satu ayat, ya. Boleh bangkit berdiri. Oh, haleluya, semangat. Ya. Sekali lagi, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Pada hitungan ketiga kita sama-sama membacanya. 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai ikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan dulu. Ini temanya kasih yang mempersatukan. Rasanya saya kalau bisa saya ganti. Singkat aja satu. Tali. Aduh, om ini kenapa pakai tali? Karena bicara mempersatukan, saudara. Kurang lebih kalau saya dengar-dengar di wilayah ini kurang lebih 20 penggembalaan, ya, di Sipora ini. 20 dan mungkin hampir semua datang. Haleluya. Saudara, saya teringat waktu kecil
kan saya punya opa itu ada 9 tanah, ada tanaman-tanaman di situ, ada pohon mangga, pohon macam-macam ada. Lalu satu waktu kami bermain-bermain, masak-masak, maklum anak-anak kecil, adik-adik kayak masak-masak kami. Saya pungut untuk menyalakan api itu, pungut ranting-ranting, satu orang satu, ya, dan masing-masing membakar. Susah nyalanya api itu. Kamu sendiri-sendiri susah nyala. Lalu apa jadi? Datang saya punya ibu. Begini caranya itu. Ranting itu dikumpul, diikat tali, lalu dinyalakan, langsung menyala. Haleluya. Bisa mengerti? Jadi tidak bisa jalan sendiri, mesti sama-sama diikat, dan talinya ini adalah kasih. Haleluya. Nah, kalau semua ranting itu dikumpul, seberapa banyak baru diikat dan dibakar. Dia bukan api kecil yang datang, dia api unggun. Haleluya. Haleluya. Nah, kasih yang mempersatukan. Saudara yang kekasih, kurang lebih 20 gereja GPD di wilayah ini, itu bukan persaingan, ya. Tidak ada satu yang lain menganggap itu rival kita, itu persaingan kita. Tidak ada. Dipersatukan, dipersatukan. Sebab itu kami sebagai saya juga sebagai penasehat, ya, mungkin karena lagaek, nggak bisa nasihat. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang minta-minta nasihat. Berarti mereka sudah pintar semua. Haleluya, ya. Nah, saya lihat situasi sekarang itu. Kita ini melayani hamba Tuhan, mesti ada persatuan. Sebab itu ada grup, ya. Pendeta-pendeta itu pintar sekali bikin grup. Saya bingung sekarang, apalagi HP makin canggih, saudara, ya. Betul apa betul? Makin canggih, makin bikin grup, ya. Tapi mereka yang muda-muda pintar sekali. Tetapi ada yang mau masuk grup, ada juga yang menolak. Haleluya. Bisa mengerti? Nah, jadi kalau ada kesatuan karena kasih, itu jadi satu betul kuat, ya. Seperti tadi perumpamaan contoh bahwa kalau ranting-ranting itu diikat bersama lalu dibakar, dia jadi api unggun. Kalau api unggun, anak-anak muda boleh berkemah di situ, kumpul-kumpul sambil nyanyi-nyanyi api unggun. Tapi kalau cuma satu, ditiup langsung mati. Ya? Begitu pekerjaan Tuhan. Kita mesti selalu dikatakan firman Tuhan, ya, saling support. Gereja-gereja atau sidang-sidang yang sudah mapan, dukung yang belum mapan, supaya mereka juga mapan, sama-sama maju. Tapi di sini saya lihat sudah mapan, ya. Apa iya? Kalau begitu tidak perlu didukung, dukung lebih kuat lagi. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita peduli, saling peduli, diikat dengan tali kasih ini, ya, jemaat dengan gembalanya, gembala dengan sesama gembala, jemaat sesama jemaat, bahkan jemaat GPDI juga diikat dengan kasih terhadap ada kerjasama, saling memperhatikan dengan pemerintah setempat, maka itu pasti maju. Haleluya, dobrak. Haleluya. Iblis itu tidak senang kalau kita maju, saudara, ya. Tidak senang. Saya pernah tinggal di satu rumah, tidak ada orang berani tinggal di rumah itu. Lalu saya tidak tahu, ngontrak di situ, bikin kebaktian.
Begitu saya masuk Surabaya, datang tetangga-tetangga. Om mau tinggal sini? Iya. Aduh om, ini rumah tidak baik. Apa maksudnya tidak baik? Dia tidak mau bilang, saudara. Dia cuma bilang tidak baik, tidak baik. Tapi saya bilang, ini rumah Tuhan sudah sediakan. Ruko. Saya 30 tahun ngontrak, saudara. Saudara di sini baru 11 tahun sudah gereja bagus, ya. Baru 10 tahun ini saya dapat tempat tetap. 30 tahun ngontrak. Nah itu ngontrak yang kedua itu berumah hantu rupanya. Waktu dia kasih tahu rumah hantu, saya terdiam. Tuhan kasih hikmat. Saya bilang, saya akan berdoa rumah hantu ini jadi rumah apa? Rumah Tuhan. Hah, begitu ya om? Betul. Gangguan datang. Gangguan datang. Sebabnya saya kasih nama Bethesda. Karena di situ ada mujizat nanti. Dan puji Tuhan, memang iblisnya lari. Lari. Haleluya. Takut. Darah Yesus berkuasa. Kita sudah disucikan, ditebus dengan darah yang kudus. Kita milik Tuhan. Dan saudara, kurang lebih 2-3 bulan dia ganggu, ya. Anak-anak dengan pengerja kalau tidur digoncang tempat tidurnya. Tapi mereka heran karena anak-anak kita pakai tempat tidur yang susun, saudaraku. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi dia lihat lampunya tidak goyang. Bagaimana bisa tempat tidur? Kalau tempat tidur goyang, dia pikir itu lampu goyang berarti gempa. Kita kan di Sumatera Barat ini jagoan meramal gempa. Ini ada gempa mau datang, tapi puji Tuhan jangan takut. Kita bersatu dalam doa. Ya. Lalu saudaraku dia goncang. Mana-mana mereka sudah ribut. Anak saya dengan pengerja. Kok bisa goyang? Saya dengar mereka bilang, saya bilang panggil dan perintahkan dalam nama Yesus. Setan pergi. Ya anak-anak kalau berteriak dalam nama Yesus, setan pun takut sama anak-anak. Lalu dia pergi. Tiap malam kalau sudah kami mau tidur, tahu-tahu bel di depan bunyi, ting tong. Berarti ada orang kan? Begitu turun lihat buka pintu, dah orang. Isi pengerja langsung cepat tutup. Dia begitu baru tutup, bunyi lagi ting tong. Hanya dia tidak buka lagi kan? Saya lihat mereka ngomong satu yang lain. Oh, mulai diganggu. Kenapa? Enggak papi. Mereka panggil papi sama. Enggak papi. Saya tahu. Bunyi tintong tadi tidak ada orang kan? Iya. Dalam nama Yesus. Hanya berhenti. Tidak pernah bunyi lagi, saudaraku. Yesus berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Nah, saudaraku, kalau jemaat, para gembala-gembala ada kesatuan, diikat dengan tali kasih itu, mujizat terjadi di mana-mana. Mujizat terjadi, tidak mengenal waktu. Setiap waktu kalau kita serukan nama Yesus, mujizat terjadi. Haleluya. Haleluya. Saudara, akibat dari adanya tali pengikat ini, maka kita lihat mujizat itu luar biasa terjadi. Namun apabila tidak ada ikatan ini, tali kasih ini tidak ada, maka kita akan cerai berai. Dan kalau cerai berai, iblis ketawa. Ini yang kutunggu-tunggu. Saudara yang dikasih, Natal ini terlalu banyak kita tahu tentang Natal kelahiran Tuhan. Bahkan anak sekolah minggu aja bisa bermain dengan drama Natal begitu bagus. Tetapi dalam pelaksanaannya hidup kita yang sudah ditebus dengan lewat kelahiran Yesus yang membawa damai sejahtera, yang membawa kelepasan itu, apakah kita masih ada tali pengikat ini? Haleluya. Haleluya.
Tidak bisa tidak. Jangan sampai putus tali kasih yang mengikat ini. Tapi tetap pertahankan. Dan kita akan lihat mujizat terjadi di mana-mana. Setiap waktu, tanpa batas waktu. Nama Yesus adalah jaminan yang teguh. Haleluya. Haleluya. Saya 40 tahun di Padang, saudara. Macam-macam yang terjadi. Orang dirasuk setan sampai terguling-guling, saudara. 7 tahun dia dibawa di rumah sakit. Tahu di rumah sakit diikat, saudara. Kenapa? Katanya dia ngamuk. Itu para perawat dipukuli, ya, makanya dia diikat. Ketika saya ketemu, saya kasihan ibu itu. Aduh Tuhan, saya sampaikan kepada keluarganya, saya mau doakan ibu itu. Dia bilang, oh, dia dirasuk setan ini. Ya, kalau dirasuk setan kuatnya minta ampun, saudara. Ya. Tapi saya bilang saya mau doakan, besok saya datang. Karena waktu itu baru selesai diikat sama perawat-perawat. Besok saya datang, ya. Besok saya datang. Dia tahu saya mau datang doakan. Dia liatin saya. Dia bersuara begini kayak harimau. Saya tatap ada mata dalam nama Yesus. Dia bilang begini, saya panggil Bapak atau Om, panggil apa saja boleh. Gitu saya mau doakan, datang suaminya. Oh, jangan dulu doakan hari ini dan ngamuk lagi nanti orang. Tapi saya datang untuk mendoakan. Dia doakan loh. Waktu saya bilang mau doakan, dia tetap kayak mengamuk. Tapi saya rubah doa saya, Tuhan berkati dia. Waktu saya bilang berkati, dia diam. Oh, iblis pun diberkati juga. Ya, udah selesai sampai situ. Sebab sudah kumpul itu perawat, sudah kumpul mau 10 orang. Saya bilang sudah, kata suaminya, Om, nanti saya bawa ke tempat Om, ke gereja Om. Oh ya, nanti 1-2 hari sudah pulang saya bawa. Dia bawa. Tidak mau masuk, saudara. Dia tidak mau masuk waktu dibawa. Jadi suaminya bilang, kita kan cuma mau minta terima kasih sama Om itu sudah datang doakan kami di rumah sakit. Cuma sebentar aja, enggak. Takut. Tapi akhirnya suaminya bilang, ya oke, sebentar aja. Itu Om sudah datang. Begitu mau masuk, tidak mau duduk di kursi. Dia berdiri, saya kan duduk lah. Tapi suaminya di belakang dia sudah kasih kode, Om, atur aja Om. Tamu saya mesti sopan, duduk. Saya suruh duduk. Enggak masuk. Kalau udah mau duduk, itu berarti tidak ada aturan. Duduklah. Akhirnya dia duduk sebentar. Dia duduk gelisah. Tapi suaminya sudah kasih kode, dia berdiri di belakang istrinya, dia kasih kode. Artinya terserah Om. Saya bilang begini, saya mau doakan. Oh, enggak mau doakan. Saya punya tamu, di sini ada aturan. Saya bilang. Kalau tamu datang, sebelum dia doakan, dia tidak boleh pulang. Jadi, ya kalau tidak mau dia doakan, tidak pulang. Nginap di sini. Baru saya sengaja panggil pengerja. Maria, ya Pi, tolong atur tempat tidur ya. Ini tante mau tidur sini. Oh, dia gelisah. Enggak, saya mau pulang. Kau gitu doakan. Iya. Jangan lama-lama. Jangan lama. Begitu saya doakan, tumpan tangan di kepala. Oh, dia sudah bingung. Putar sini. Ya. Saya tidak lepas tangan. Puji Tuhan. Doa cuma 4 jam. Soalnya baru pasien pertama. Jadi saya kan belum tahu bagaimana ya.
Tapi Roh Kudus tuntun gitu. Saya bilang nyanyi, dalam nama Yesus ada kemenangan. Itu lagu itu dahsyat itu. Iblis takut dengan nama. Wah, nyanyi. Jam 3 sudah subuh, baru selesai doakan. Baru dia sadar. Begitu bawa pulang, suaminya bilang, "Oh, boleh antar saya, Om." Dia bonceng istrinya. "Boleh antar, Om." "Kenapa?" "Nggak tahu rumahmu." "Enggak, minta diantar dong, Om." Dia lihat suami dia istrinya kayak gitu, dia takut sendiri. Sudah saya kawal. Begitu masuk rumahnya, tidak ada sopan santun lagi. Dia langsung tutup, "Om, ya terima kasih, Om." Saya pun sendiri. Tapi puji Tuhan sampai hari ini dia adalah jemaat yang setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hai hamba Tuhan, tali kasih ini yang mempersatukan, itu yang membuat api itu menyala. Api Roh Kudus menyala. Dan kalau dia menyala, dia sikat habis semua. Haleluya. Haleluya. Kita bukan pesaing. Hei gembala-gembala, hamba Tuhan, jemaat dari wilayah wilayah Sipora ini, ya, bersatu diikat dengan tali kasih yang mempersatukan itu, maka di mana-mana terjadi mujizat. Berikut tahun depan Natal ini tidak muat lagi nih, tolong pakai tempat lebih besar ya. Dan saya mau hadir kalau Tuhan belum panggil. Guyur sedikit. Baru ada hamba Tuhan dari Mentawai, saya nggak mau bilang namanya. Cerita. Saya bilang, "Om sudah umur sekian." "Ya Om, ya. Sudah 78 ya. Lagi 2 tahun 80 ya." "Iya ya." Saya cerita ada teman saya seumur saya sudah pada dipanggil Tuhan. Dia tanya begini, "Kalau Om mau dipanggil di mana, Om? Apa di Padang, apa di Mentawai, apa di Manado?" Beraninya dia. Saya bilang itu urusannya orang hidup. Saya di mana? Kalau saya pas ada di Manado, Tuhan panggil, ya orang di Manado yang atur. Tapi kalau saya ada di Mentawai, terus orang Mentawai yang atur. Begitu, Om. Tapi puji Tuhan lebih baik polos begitu daripada berpura-pura. Ada yang mau tanya lagi saya? Itu kata saya punya senior Opa Siwi, kenal yang dari Palembang, tahu Opa Siwi kan? Opa Siwi bilang begini, itu kematian cuma selangkah ke surga. Selangkah ke surga, dia bilang. Itu senior saya luar biasa. Dia masuk sampai ke pedalaman. Satu waktu dia pakai itu mobilnya Land Rover, tahu Land Rover ini, masuk di pedalaman, habis minyak. Itu hamba Tuhan pengerja yang nyopir, Om, tidak bisa jalan mobil ini, habis minyak, Om. Dan di pedalaman, di transmigrasi. Om bilang, "Suruh sebentar." Dia masuk, dia berdoa. Dia begitu keluar dari berdoa, dia bilang, mana yang nyopir? Ya saya Om. Ambil ember, isi air, masukkan di tangki. Hah, kok begitu? Pokoknya ambil air, isi di tangki. Jadi karena pengerja ini tidak bisa membantah, tapi dalam hatinya, kenapa lah ini Om ini? Kok bisa air diisi di tangki? Itu kan jelas nak mungkin nyala. Tapi dia karena patuh dengan kebenaran, dia isi. Sudah isi? Sudah, Om. Tapi cuma setengah, tidak apa-apa, pokoknya sudah bisa jalan. Coba start. Pakai dalam nama Yesus ya. Start. Dalam nama Yesus. Bunyi. Jadi itu mobil. Keluar. Nanti tak ada tempat pengisian minyak SPBU, baru dia isi minyak, campur dengan air. Itu kan tidak masuk akal ya. Tapi bagi Tuhan tidak bisa. Mari kita melihat Natal ini jaga. Tali itu jangan putus. Jangan putus. Maka kita akan melihat perkara
perkara-perkara ajaib Tuhan. Ya, bukan cuma pendeta doakan, jemaat berdoa, orang sembuh. Ya. Tapi jangan keluar dari sini yang punya mobil coba iya ya, ayo ambil air. Kan opa itu sudah bilang ambil air. Nah coba kita lihat. Saudara akan cari saya pulang besok. Mogok mobilnya. Karena saudara ada minyak, ada BBM. Ini karena ketiadaan. Memang tidak ada sama sekali, sudah habis. Start tidak mau bunyi lagi. Tapi begitu ditaruh air, bunyi. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jaga ikatan tali kasih ini harus diantara jemaat-jemaat, diantara hamba Tuhan dengan jemaat, dengan pemerintah. Kita semua bergandengan tangan menangkan mentawai. Haleluya. Tadi saya diantar sama Bapak Ketua, jauh 1 jam lebih, tapi jalan bagus, luar biasa. Cara Tuhan menangkan mentawai kepunyaan Tuhan. Amin. Haleluya. Apa lagi mau dibilang? Nih, saudara. Apa lagi? Mari buka Yesaya. Saya minta Bapak Gembalanya membaca Yesaya 9 ayat 1 sampai 2 dan loncat ayat yang kelima. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang kelima. Dengarkan firman Tuhan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, kasihnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu nikahan bagi adalah. Sebab seorang anak telah lahir Amin. seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja Allah. Amin. Terima kasih. Di belakang bisa dengar? Bisa dengar? Bilang kalau tidak bisa dengar, nanti Bapak Gemala kemudian pakai mic. Bisa dengar? Siapa yang tidak bisa dengar? Angkat tangan. Oh, dengar semua. Berarti telinganya tajam. Karena ini firman Tuhan. Haleluya. Itulah berita yang membawa sukacita, berita nyata. Mari bergandengan tangan. Saya salut dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh wilayah ini, wilayah Sipora ini. Begitu bagus, begitu lancar, begitu jadi teladan. Wilayah ini jadi teladan. Saya baru selesaikan juga di wilayah kami di daratan Sumatera Barat, ya, tanggal 26 November. Kami lebih dulu, tapi rupanya Tuhan Yesus belum lahir, karena nanti lahir bulan Desember kan. Jadi sana yang hadir cuma Bapak dan Ibu Gembala, jemaat cuma 10 orang, ya. Di sini siapa jemaat di sini? Semua. Minta ampun. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Saya tidak mau memperpanjang karena tadi saya dapat bisikan, bukan bisikan dari Roh Kudus, bisikan dari Bapak Gembala. Saya bilang boleh kira-kira 1 jam lebih kalau mungkin gitu. Saya tahu panjang acaranya, ya. Tapi saya suka menyanyi tadi. Jemaat Bethesda di sini menyanyi tadi. Boleh kita nyanyi lagi tuh. Lagunya tadi sama-sama nyanyi. Ya ke sini. Ya, datang pada tahu lagu itu. Kami ini duet.
Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan. Hanya Engkau harapan kemuliaan, namungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan. Hanya Engkau harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan. Hanya Engkau harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan. Hanya Engkau harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali supaya kita tetap semua diikat di dalam tali kasih Kristus. Haleluya. Baik, sebelum kita masuk dalam perayaan, kita akan menutup ibadah kita malam hari ini terlebih dahulu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Nanti di akhir pujian ini kami minta dengan hormat kepada Bapak Pendeta Thomas Damanik berdoa menutup ibadah kita saat malam hari ini.